Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang teori belajar konstruktivistik guna memenuhi mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Ibu Nurhayati. Kelompok 3 beranggotakan saya, Lutfia Naifa Winandan, NIM 20111241035. Saya Ayu Setiarini dengan NIM 20111244037. Saya Betania Oktaviani Putri Yudanto dengan nomor induk mahasiswa 20111241050. Saya Firda Fitriani dengan NIM 201124118. Perkenalkan, nama saya Agustina Dwi Safitri dari kelompok 3 dengan NIM 20111241104. Perkenalkan, saya Novita Ramawati, NIM 20111241033. Halo, perkenalkan nama saya Afidah Nur Fadilah dengan NIM 20111244043. Saya Bella Purnama Sari, NIM 20111241032. Perkenalkan, nama saya Endang Siti Kamaria. Saya Muhammad Afgan Satronegoro dengan NIM 20111241044. Saya Risma Safitri dengan nomor induk mahasiswa 20111241019. Teori konstruktivisme merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Teori konstruktivisme menurut ahli. Yang pertama, teori Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif namun melalui tindakan. Konsep dasar yang diperkenalkan Piaget, yang pertama skemata. Manusia mengorganisasikan tingkah laku dan pikiran. Yang kedua, asimilasi, penyerapan pengalaman baru. Yang ketiga, akomodasi, proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Yang keempat, keseimbangan. Individu berusaha untuk mencapai struktur mental atau skemata yang diambil. Teori konstruktivisme selanjutnya adalah teori dari Vygotsky. Teori Vygotsky lebih menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Konstruktivisme sosial Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial, unsur budaya, dan aktivitas yang dapat membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, dan data nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Dalam penelitiannya, Vygotsky membedakan dua macam konsep. Yang pertama, konsep spontan, dan yang kedua, konsep ilmiah yang diperoleh dari pengetahuan dan pembelajaran yang didapat dari sekolah, yang mana konsep ini saling berhubungan satu sama lainnya. Menurut teori Vygotsky, untuk dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan dibentuk, maka dirangkum dua penjelasan yang bertahap. Yang pertama, realitas dan kebenaran dari dunia luar mengarahkan dan menentukan pengetahuan. Dan yang kedua, faktor eksternal dan internal mengarahkan pembentukan pengetahuan yang tumbuh melalui interaksi dari faktor-faktor eksternal dan internal tersebut. Berikut adalah prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Untuk yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang terakhir, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Proses pembelajaran menurut teori konstruktivistik. Secara konseptual, proses pembelajaran jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai
sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri mahasiswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh setiap kejadian, sebagai pemberian makna oleh mahasiswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya, dari segi perolehan pengetahuan dari fakta yang terlepas-lepas. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan sendiri oleh mahasiswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya di kelas maupun di luar kelas. Dalam proses pembelajaran ini melibatkan peran mahasiswa, peran dosen, sarana pembelajaran, dan evaluasi. Peran mahasiswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan individu yang belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dosen memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun, yang akhirnya paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar mahasiswa itu sendiri. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya, kendali belajar sepenuhnya ada pada mahasiswa. Peran dosen. Dalam pembelajaran konstruktivistik, dosen atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh mahasiswa berjalan lancar. Pendidik tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu mahasiswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dosen dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang mahasiswa dalam belajar. Dosen tidak mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemampuannya. Menurut prinsip pembelajaran konstruktivistik, seorang pengajar atau dosen berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar mahasiswa berjalan dengan baik. 3. Sarana belajar. Pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas mahasiswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya sendiri tentang sesuatu yang dihadapi. Dengan cara demikian, mahasiswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Evaluasi belajar. Yang pertama, pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pengalaman. Yang kedua, pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pikiran seseorang. Yang ketiga, evaluasi belajar pada pandangan konstruktivistik menggunakan goal-free evaluation, yaitu suatu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Hasil belajar konstruktivistik lebih tepat dinilai dengan metode goal-free. Yang keempat, evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar konstruktivistik memerlukan proses pengalaman kognitif bagi tujuan konstruktivistik. Yang terakhir, bentuk-bentuk evaluasi konstruktivistik dapat diarahkan pada tugas-tugas autentik, mengkonstruksi pengetahuan penggambaran proses berpikir yang lebih tinggi seperti penemuan, juga sintesis dan mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan berbagai perspektif. Selanjutnya kita akan belajar tentang implikasi-implikasi teori belajar konstruktivistik. Poin pertama ada mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Maksudnya adalah siswa dapat merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri, dapat berinisiatif, dapat bertanggung jawab, kritis, logis, dan juga siswa dapat belajar dengan penuh percaya diri. Poin kedua ada guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Hal itu akan mendorong kemampuan berpikir para siswa. Ini berkesinambungan dengan poin implikasi teori belajar konstruktif yang ketiga, yaitu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Ini akan merangsang kemampuan berpikir para siswa.
Yang keempat ada terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa dapat terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, dalam berpikir, siswa akan lebih cepat untuk menanggapi suatu masalah atau mencari ide ataupun membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari segi pemahaman, mereka akan terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan akan mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam berbagai situasi. Yang ketiga, dari segi ingatan, siswa akan terlibat secara aktif dan menggunakan ingatannya secara terstruktur untuk memahami semua konsep. Melalui pendekatan ini, siswa bisa membina diri sendiri dengan pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, yaitu kemahiran sosial. Dengan pembelajaran melalui teori konstruktivistik, akan diperoleh kemahiran sosial bila siswa tersebut berinteraksi dengan rekan, guru, atau keluarganya dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang terakhir, dengan menggunakan teori konstruktivisme, maka siswa akan mendapatkan motivasi dan pengalaman baru setelah ia terlibat langsung memahami dan mengingat semua interaksi yang dilakukan di pembelajaran. Di samping kelebihan, tentu teori konstruktivisme memiliki kekurangan. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, meskipun guru hanya menjadi motivator dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi guru harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak sehingga dibutuhkan pengajaran yang mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan disampaikan pada saat pembahasan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.